Inti atom terlihat sangat kecil. Ukurannya hanya sekitar 10 pangkat minus 15 meter atau 1 femtometer. Angka ini sangat sulit dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai perumpamaan, jika sebuah atom diperbesar hingga sebesar stadion sepak bola, maka inti atomnya hanya akan berukuran kira-kira sebesar sebuah kelereng yang berada di tengah stadion. Meskipun ukurannya sangat kecil, di dalam ruang yang sempit itu terdapat banyak nukleon yang saling berinteraksi. Pertanyaannya adalah, bagaimana fisikawan bisa memahami gaya di dalam inti atom yang serumit itu? Untuk menjawabnya, kita tidak langsung membahas seluruh inti sekaligus. Kita mulai dari interaksi paling dasar, yaitu gaya antara dua nukleon. Inilah yang disebut sebagai gaya nukleon-nukleon dua badan atau two-body nucleon-nucleon force. Dalam fisika nuklir, proton dan neutron disebut sebagai nukleon. Keduanya merupakan partikel penyusun inti atom. Namun, inti atom bukan hanya kumpulan nukleon yang diam. Setiap nukleon dapat berinteraksi dengan nukleon lainnya. Semakin banyak jumlah nukleon di dalam inti, semakin banyak pula kemungkinan pasangan interaksi yang terbentuk. Karena itulah, inti atom disebut sebagai sistem banyak benda atau many body system. Sistem seperti ini sulit dijelaskan jika semua interaksi dihitung secara langsung sekaligus. Maka, salah satu pendekatan awal yang digunakan adalah menyederhanakan masalahnya. Kita mulai dengan memahami interaksi antara dua nukleon terlebih dahulu. Secara sederhana, gaya dua badan adalah gaya yang melibatkan dua partikel pada satu waktu. Dalam konteks fisika nuklir, dua partikel itu adalah dua nukleon. Kita tidak perlu langsung membedakan apakah nukleon tersebut proton atau neutron. Pada bagian ini, fokus kita adalah bentuk umum gaya antara nukleon pertama dan nukleon kedua. Misalnya, jika ada nukleon ke I dan nukleon ke J, maka interaksi di antara keduanya dapat ditulis sebagai V sub IJ, di mana huruf V berasal dari kata potensial, yaitu besaran yang digunakan fisikawan untuk menggambarkan seberapa kuat interaksi antara partikel. Sementara itu, huruf I dan J hanyalah label untuk membedakan dua nukleon yang sedang kita perhatikan. Misalnya, I bisa mewakili nukleon pertama, dan J bisa mewakili nukleon kedua. Jadi, simbol V sub IJ dapat dibaca sebagai potensial interaksi antara nukleon I dan nukleon J. Jadi, ketika kita membahas gaya nukleon-nukleon dua badan, kita sedang membahas bagaimana dua nukleon ini saling memengaruhi melalui suatu potensial interaksi. Pendekatan dua badan ini penting karena inti atom adalah sistem yang kompleks. Bayangkan jika ada banyak nukleon dalam inti. Satu nukleon dapat berinteraksi dengan nukleon lain, lalu nukleon itu juga berinteraksi dengan nukleon lainnya lagi. Jika semua interaksi ini langsung dihitung sekaligus, persoalannya menjadi sangat rumit. Karena itu, fisikawan sering menyederhanakan masalah dengan pelajari bagian yang paling sederhana terlebih dahulu. Sebagai contoh, daripada langsung menghitung seluruh interaksi dalam inti yang berisi banyak nukleon, mereka terlebih dahulu mengamati bagaimana satu pasangan nukleon saling berinteraksi. Dari pemahaman tentang pasangan sederhana ini, kemudian dibangun model yang dapat digunakan untuk menjelaskan sistem inti yang lebih besar dan lebih kompleks. Jadi, gaya dua badan bukan berarti inti atom hanya berisi dua nukleon. Maksudnya, interaksi dalam inti dapat dipelajari mulai dari pasangan-pasangan nukleon. Dalam pendekatan sederhana, total energi potensial dalam inti dapat dianggap sebagai jumlah dari interaksi setiap pasangan nukleon. Secara matematis dapat ditulis sebagai V sama dengan sigma V sub IJ dengan I lebih kecil dari J. Artinya, kita menjumlahkan interaksi antara setiap pasangan nukleon, tetapi setiap pasangan hanya dihitung satu kali. Misalnya, pasangan nukleon 1 dan 2 dihitung sebagai satu interaksi, pasangan 1 dan 3 dihitung sebagai interaksi lain, begitu seterusnya.
Dengan cara ini, sistem inti yang rumit dapat dipelajari melalui kumpulan-kumpulan interaksi dua badan. Inilah inti dari pembahasan gaya nukleon-nukleon dua badan, yaitu memahami bagaimana pasangan nukleon berinteraksi, lalu menggunakan pemahaman itu untuk menjelaskan sistem inti yang lebih kompleks. Sebelumnya kita sudah melihat bahwa interaksi antara dua nukleon dapat ditulis sebagai V sub IJ. Sekarang kita akan melihat bentuk yang lebih umum, yaitu V sub NN sebagai fungsi dari R. Simbol V sub NN ini menunjukkan potensial nukleon-nukleon. Huruf N di sini berasal dari kata nukleon, sehingga NN berarti nukleon-nukleon atau interaksi antara dua nukleon. Sementara itu, R menyatakan jarak antara dua nukleon tersebut. Jadi, V sub NN sebagai fungsi dari R dapat dipahami sebagai potensial interaksi antara dua nukleon yang bergantung pada jarak di antara keduanya. Dengan kata lain, besar kecilnya interaksi tidak selalu sama tetapi dapat berubah ketika jarak antara nuklear berubah. Dalam fisika nuklir, jarak sangat penting. Gaya nuklir itu tidak sama seperti gaya gravitasi atau gaya listrik yang dapat berpengaruh pada jarak yang relatif jauh. Gaya nuklir memiliki jangkauan yang sangat pendek. Artinya, dua nukleon baru saling memengaruhi secara kuat ketika jaraknya sangat dekat, yaitu pada orde femtometer. 1 femtometer sama dengan 10 pangkat 15 meter. Skala ini kira-kira seukuran inti atom. Karena itulah, ketika kita menulis V sub NN sebagai fungsi dari R, kita sedang menekankan bahwa interaksi nukleon-nukleon sangat bergantung pada jarak yang sangat kecil. Dalam mekanika klasik, kita sering membahas gaya secara langsung. Namun, dalam fisika nuklir, terutama karena sistemnya berada pada skala yang sangat kecil, pembahasan sering dilakukan melalui energi potensial. Potensial membantu kita memahami apakah suatu interaksi cenderung menarik atau menolak. Jika nilai potensial bernilai negatif, interaksi biasanya digambarkan sebagai interaksi yang menarik. Sebaliknya, jika nilai potensial bernilai positif, interaksi dapat digambarkan sebagai interaksi yang menolak. Namun, gaya nukleon-nukleon tidak sesederhana hanya tarik atau nolak. Pada jarak tertentu, interaksi dapat bersifat menarik, tetapi pada jarak yang sangat dekat dapat muncul bagian yang bersifat menolak. Inilah mengapa bentuk potensial nukleon-nukleon itu penting untuk dipelajari. Untuk menggambarkan bahwa gaya nuklir bekerja pada jarak pendek, kita dapat menggunakan model potensial sederhana yang memiliki faktor eksponensial. Misalnya, VR sama dengan minus V0 E pangkat minus R per A. Pada persamaan ini, V0 menunjukkan besar kekuatan potensial, R menunjukkan jarak antar nukleon, dan A berkaitan dengan jangkauan interaksi. Tanda negatif menunjukkan bahwa potensial ini menggambarkan daerah yang bersifat menarik. Bagian yang paling penting dari persamaan ini adalah faktor E pangkat minus R per A ini. Faktor ini membuat nilai potensial cepat mengecil ketika jarak R bertambah. Jadi, semakin jauh dua nukleon, semakin lemah interaksi nuklir di antara keduanya. Model seperti ini bukan bentuk lengkap dari gaya nukleon-nukleon sebenarnya, namun model ini berguna sebagai ilustrasi sederhana untuk memahami sifat utama gaya nuklir, yaitu bekerja kuat hanya pada jarak yang sangat pendek. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa interaksi dua nukleon dapat dinyatakan melalui potensial VNN-R, yaitu potensial yang bergantung pada jarak antar dua nukleon. Namun potensial nukleon-nukleon tidak berbentuk sederhana seperti gaya-gaya yang sering kita temui di fisika dasar. Gaya nuklir ini memiliki beberapa ciri penting. Dalam pembahasan gaya dua badan, ciri-ciri ini membantu kita memahami bagaimana dua nukleon dapat saling memengaruhi di dalam inti atom. Secara umum, gaya nukleon-nukleon bersifat jarak pendek, dapat menarik pada jarak tertentu, dapat menjadi sangat menolak pada jarak yang sangat dekat, dan dapat dipengaruhi oleh keadaan kuantum nukleon. Ciri pertama adalah short range atau bekerja pada jarak yang sangat pendek. Gaya nuklir tidak memberikan pengaruh besar ketika dua nukleon berada terlalu jauh.
Interaksi ini baru menjadi penting ketika dua nukleon berada pada jarak sekitar ukuran inti, yaitu order femtometer. Karena itu, dalam model potensial VNRR, nilai potensial akan cepat melemah ketika jarak R semakin besar. Hal ini berbeda dari gaya gravitasi atau gaya listrik yang masih dapat terasa pada jarak yang jauh lebih besar. Ciri kedua adalah adanya daerah atraktif. Pada jarak tertentu, gaya antar dua nukleon dapat bersifat menarik. Daerah ini penting karena menunjukkan bahwa nukleon dapat saling berikatan dan membentuk sistem inti yang stabil. Pada grafik potensial terhadap jarak, daerah atraktif biasanya ditunjukkan oleh bagian potensial yang bernilai negatif. Nilai negatif ini bukan berarti energinya buruk, tetapi menunjukkan bahwa sistem berada dalam keadaan yang lebih terikat dibanding ketika nukleon-nukleon berjauhan. Namun, gaya nukleon-nukleon tidak selalu menarik. Pada jarak yang sangat dekat, muncul bagian yang bersifat sangat menolak. Bagian ini sering disebut repulsive core. Repulsive core mencegah dua nukleon saling menumpuk pada posisi yang sama. Dengan kata lain, ada batas seberapa dekat dua nukleon dapat berada satu sama lain. Konsep ini penting karena menjelaskan mengapa inti atom tidak runtuh menjadi titik yang sangat kecil, meskipun terdapat gaya tarik antar nukleon pada jarak tertentu. Ciri terakhir yang perlu dikenali adalah bahwa gaya nukleon-nukleon tidak hanya bergantung pada jarak. Pada skala inti atom, keadaan kuantum nukleon juga berperan. Misalnya, interaksi dapat dipengaruhi oleh spin atau orientasi gerak nukleon. Karena itu, gaya nukleon-nukleon tidak selalu cukup dijelaskan hanya dengan potensial sentral yang bergantung pada R saja. Dalam pembahasan yang lebih lanjut, gaya ini dapat memiliki komponen yang lebih kompleks seperti komponen spin dependent dan non-sentral. Namun, untuk pembahasan dasar gaya dua badan, yang paling penting adalah memahami bahwa interaksi dua nukleon lebih kompleks daripada sekadar gaya tarik-menarik biasa. Setelah memahami pengertian gaya dua badan, bentuk umum potensial VNNR, dan beberapa ciri utamanya, sekarang kita lihat contoh sederhana. Contoh ini bukan bentuk lengkap dari gaya nukleon-nukleon sebenarnya, tetapi digunakan sebagai ilustrasi agar kita bisa melihat bagaimana potensial berubah ketika jarak antar dua nukleon berubah. Misalkan, potensial dua nukleon dimodalkan secara sederhana sebagai VR sama dengan minus V0 E pangkat minus R per A. Lalu juga dimisalkan diketahui V0-nya sama dengan 50 MeV, A sama dengan 1,4 fm, dan R sama dengan 1,4 fm. Maka potensialnya dapat dihitung dengan mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan yang tadi, yaitu VR sama dengan minus V0 E pangkat minus R per A, yang dimana menjadi V 1,4 sama dengan minus 50 E pangkat minus 1,4 per 1,4. Karena 1,4 dibagi 1,4 sama dengan 1, maka V 1,4 sama dengan minus 50 E pangkat minus 1. Nilai E pangkat minus 1 kira-kira sama dengan 0,368, sehingga V 1,4 sama dengan minus 50 dikali 0,368. Jadi V 1,4 yang dimana menghasilkan minus 18,4 MeV. Jadi pada jarak 1,4 femtometer, potensial interaksi dua nukleon dalam model sederhana ini adalah sekitar minus 18,4 MeV. Apa arti nilai negatif ini? Nilai negatif menunjukkan bahwa pada jarak tersebut, interaksi dapat digambarkan sebagai interaksi yang bersifat menarik. Namun, yang lebih penting adalah bentuk eksponensialnya. Karena terdapat faktor E pangkat minus R per A, maka ketika jarak R semakin membesar, nilai potensial akan semakin kecil. Artinya, pengaruh gaya nuklir cepat melemah ketika dua nukleon semakin berjauhan. Inilah salah satu cara sederhana untuk memahami sifat short range dari gaya nuklir. Tapi perlu diingat, model ini hanya ilustrasi sederhana. Gaya nukleon-nukleon sebenarnya lebih kompleks. Interaksi ini tidak hanya bergantung pada jarak, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keadaan kuantum
nukleon seperti spin dan komponen non-sentral. Jadi, persamaan sederhana ini digunakan untuk membantu memahami ide dasarnya, bukan untuk menggantikan model lengkap gaya nuklir. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya nukleon dua badan adalah konsep dasar untuk memahami interaksi dalam inti atom. Karena inti atom merupakan sistem banyak benda, fisikawan menyederhanakan masalah dengan mempelajari interaksi antara dua nukleon terlebih dahulu. Interaksi ini dapat dinyatakan melalui potensial VIJ atau VNNR yang menunjukkan bahwa gaya antara dua nukleon bergantung pada jarak di antara keduanya. Gaya nukleon bersifat jarak pendek, dapat menarik pada jarak tertentu, dapat memiliki bagian repulsif pada jarak yang sangat dekat, dan dalam pembahasan lebih lanjut dapat bergantung pada keadaan kuantum nukleon. Jadi, dari interaksi sederhana antara dua nukleon, kita dapat membangun pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana inti atom dapat terbentuk dan tetap stabil. Itulah pembahasan mengenai gaya nukleon dua badan dalam fisika nuklir. Dengan memahami gaya antara dua nukleon, kita bisa melihat bahwa kestabilan inti atom tidak muncul begitu saja, tetapi berawal dari interaksi dasar yang terjadi pada skala yang sangat kecil. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menyimak.